ngomong tentang fakta-fakta. Kemudian banyak kejadian ini yang nggak seimbang, kelihatan kecil, dampaknya gede. Ya, di Amerika batuk, kesininya pilek gitu, demam. Pengaruh semua kehidupan. Ya, perang di sana berdampaknya ke kita terhadap pasar modal juga ngefek gitu ya. Kemudian apalagi nih? Kita lihat di sini ada incomprehensible. Jadi kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang teman-teman yang nggak seimbang, yang nggak sejalan, nggak sesuai dengan harapan. Sepakat nggak? Berharapnya saya sih kalau saya selesai kuliah, saya mendapatkan pekerjaan yang layak dan mapan secara keuangan. Harapan boleh. Faktanya banyak nggak yang nganggur? Faktanya banyak nggak yang masih bingung padahal cerdas di akademis? Atau udah oke-oke di jabatan ternyata malah dipecat dan pindah perusahaan? Itu situasi. No matter what the situation is outside, itu kondisi peradaban, kondisi yang terjadi di dunia. Nggak akan berefek banyak kalau kita memiliki pemahaman, kompetensi, dan juga kekuatan, mindset, serta keuangan. Sepakat ya? Yang belakang tadi menarik ya? Betul tuh Bu. Makanya saya senang sekali mengaitkan antara kekuatan keuangan dengan kekuatan mindset. Kalau saya boleh ekstrim, tim saya kebanyakan tenaga medis. Kesehatan fisik saat ini berdampak terhadap kesehatan mental dan disupport oleh kesehatan keuangan. Sepakat? Iyalah gitu ya. Kalau salah satunya nggak ada, ibu-ibu ngomong, kayaknya kesehatan keuangan sih Bu Nov, berdampak langsung terhadap kesehatan fisik saya. Bisa skincarean gitu ya. Terhadap mental, mau ngapa-ngapain bisa gitu ya. Sekolah anak nggak nunggu deg-degan buat bayar ya. Cicilan bisa akses semuanya. Saya mau ngapa-ngapain bisa. Sepakat? That's why kenapa ilmu keuangan ini bukan sekedar profesi sebenarnya, tapi seluruh dari kita menjadi fardu ain buat tahu. Why? Karena kita gunakan sehari-hari, bukan cuma di seminar. Kabar baiknya teman-teman sekarang gampang akses ini dengan buka YouTube, medsos, mudah. Cuman jadi bencana juga kalau terlalu banyak informasi yang terjadi bingung mau mulai dan ikut dari mana. Sepakat? Si A ngomongnya apa, si B ngomongnya apa. Kayaknya influencer ini ngomongnya nggak gitu deh. Ini ngomongin lagi, akhirnya no action. Common ya, akhirnya saya mulai dari mana dulu ya, gitu ya. Akhirnya itu yang terjadi. Oke, sekarang kita lihat next, please. Dengan dunia yang makin nggak pasti, kita perlu ada sebuah kepastian tentang jati diri, tentang keuangan, dan juga tentang mindset yang positif tentunya. Nah, kalau kita lihat kondisi challenge di lapangan sekarang, teman-teman kan di sini rata-rata generasi Z ya. Mungkin sebagian ada milenial juga yang di online. Kita angkat beberapa topik yang ketepatan saya berpraktek sebagai wellness coach juga. Jadi saya punya praktek namanya hipnoterapi dan coaching. Banyak sekali klien saya dari berbagai angkatan ya, generasi, mereka melakukan sesi surat sama saya, itu kait dengan keuangan akhirnya. Pernah nggak Anda mendengar berita-berita konflik, pertikaian, perseteruan itu antara suami istri berpisah? Tertinggi loh itu perannya, tertinggi loh. Di zaman COVID, itu angka gugatan cerai dari perempuan paling tinggi. Biasanya kerja terus nggak kerja, ngeliat muka dia lagi biasanya kangen nungguin pulang, sekarang tiap hari terus nggak kerja. Dari mulai ngobrol, mulai angkanya tinggi, mulai singit, mulai ribut, cekcok, akhirnya berakhir dengan perceraian. Fatal bukan? Ekonomi pemicunya. Belum lagi anak-anak yang berdampak melihat pertikaian orang tua. Dia akan menjadi mental health isunya juga jadi kuat. Ya, dengan gampangnya akses menggunakan digital, teman-teman apa-apa sepakat nggak sih sama saya? Coba saya pengen tahu deh. Teman-teman mendingan mana pilihan gandanya? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Saya ulang, bagian sini better ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Oh, sebelah sini dompet ya. Kita lihat gak bahwa kepentingan fungsi dompet sudah berpindah banyak ke handphone, betul? Kalau gue ketinggalan dompet nggak apa-apa lah, karena semua akses keuangan sekarang kita beli makanan, gorengan, snack, apapun, bahkan di pinggir jalan aja pakainya udah kris, betul nggak? Nyarinya, bang bisa pakai kris gak? Bisa pakai dana gak? Bisa pakai, cuma tinggal apa klik-klik gitu ya, udah pindah saldonya, betul nggak? Sehingga nggak ke detect lagi tuh, kapanpun dimanapun jadi akses buat hobi ngelakuin itu. Ini bisa jadi kemudahan, sekaligus bisa jadi potensi bencana. Sepakat ya? Ini duit gue kemana ya? Kok berkurangnya banyak begitu di print transaksi isinya cilok gitu ya.
Isinya apalagi jajanan apa gitu ya. Isinya apalagi macam-macam ya. Apalagi nih, belum lagi tadi yang diomongin eh, zaman COVID kemarin, angka yang masuk ke investasi ini banyak. Tapi banyak juga yang kapok akhirnya. Karena mencoba melihat menunggu cuan nih katanya nih, main di kripto, nyoba di saham. Kayaknya juga mau gitu ya. Cuman karena nggak punya cukup ilmu, hanya ikut-ikutan aja, yang terjadi fasenya nggak tepat, malah boncos. Yang repotnya lagi, menggunakan uang hutang untuk berinvestasi. Coba kita berpikir beberapa waktu yang lalu, kita flashback. Pernahkah Anda mendengar salah satu mahasiswa bangku perguruan tinggi ternama di Indonesia itu menjadi tindak pidana membunuh adik kelasnya? Pernah dengar? Karena terlibat dalam pinjol. Ya, pinjol yang nanti ujung-ujungnya karena terlibat investasi yang dia nggak ngerti, berhutang, bingung mau bayar, bunganya berjalan terus. So, kalau cuma FOMO-FOMO nggak ada ilmu yang tepat, yang terjadi malah fatal, betul nggak? That's why kenapa literasi ini begitu penting untuk kita lakukan agar tahu asalnya dan mau kemana. Kalau cuma asal ikut-ikutan FOMO doang, ada temen yang join kayaknya, wah dia oke nih, beli Bitcoin zaman dulu sekarang udah miliaran harganya gitu ya. Ketepatan saya banyak isi sesi juga di kampus-kampus dan anak saya, ketepatan teman-temannya juga para trader gitu ya. Wah bun, saya lagi belajar kripto nih, Bitcoin nih, itu seru banget bukan? Mereka kan lebih seru ngomongin begituan, walaupun ilmu ala kadar, tapi kayaknya kalau nggak ikutan, kayaknya gue nggak update deh. Apa kata orang kalau gue nggak ikutan nggak ngerti itu gitu ya. Yang terjadi kejeblos beneran gitu. Belum lagi kalau sebagian udah punya income, itu income-nya pendapatan numpang lewat doang. Semangat buat cari duit, cuman juga habisnya nggak tahu kemana. Sehingga nggak berasa kayak ayam, tahu nggak ayam? Ceker, patok, lewat tembolok, kelar. Gitu ya. Kelihatannya banyak, bahkan ada hasil investasi gitu. Kelihatannya oke nih dividennya. Tapi boncosnya lebih banyak karena keinginannya begitu besar untuk pembuktian diri. Healing lah gitu ya. Dikit-dikit healing, lama-lama hilang gitu ya. Niatnya untuk menghilangkan beban penat hati. Ya, jalan-jalan backpackeran. Tapi pulang sesudahnya lebih penat hatinya karena pay letternya belum bayar gitu cicilannya. Nah itu fakta-fakta yang kita lihat dan yang repotnya lagi nggak punya cukup kesiapan likuiditas. Kalau ada apa-apa nggak punya dana cadangan. Kebayang nggak? Punya pendapatan lalu londos begitu aja. Ketika butuh uang dalam waktu yang cepat dan nggak bisa ditunda, sumber uangnya dari mana? Kalau nggak punya dana darurat, kebuka lagi tuh pinjol, ya. Kebuka lagi akses yang nggak paham, bunganya gede banget, hitungannya harian yang terjadi apa? Saya kalau nanganin kasus-kasus, kebanyakan sekarang tuh kasus keuangan. Karena keceblos nggak ngerti caranya. Ya, berhutang, membayarnya nggak paham. Jadi ada 3 pola hutang. Kalau orang kaya berhutang itu untuk ekspansi, menambah asetnya. Kalau orang menengah berhutang itu untuk membayar gaya hidupnya. Cuman kalau orang di bawah berhutang untuk membayar hutangnya lagi, itu yang banyak terjadi. Nah kalau kita lihat di sini, salah prioritas keuangan. Begitu punya uang, saya mau tes kacang dulu. Misalkan hari ini Anda mendapatkan rezeki, Masya Allah, ada cash 100 juta. Wow, lumayan ya angkanya ya. Saya kepengen Anda berpikir dengan cepat, uang 1 juta mau Anda apain? Cepat, kasih tanggapan. Beli motor, berikut. Ya lama mikirnya nggak jadi deh. Cepat, cepat, cepat. Belum motor udah kebeli motornya. Apa? Oke, buka warung, beli laptop, beli handphone, beli emas, umroh, beli apa lagi? Naik haji, naik bu haji apa haji? Beneran ya, beneran. Oke. 100 juta mau diapain? Forex. Oke. Beli tanah. Beli apa? Beli apa? Beli tanah, beli emas. Oke. Beli tanahnya pengkian apa wilayah, kafling gitu yang kepikiran? Kepikiran lu beli tanah gitu ya. Kalau ibu 100 juta buat apa bu? Buat bayar utang. Ibu buat apa? Buat bikin usaha. Teman-teman lihat ya. Uang yang sama, begitu diberikan kapasitasnya beda-beda jawabannya. Ya. Kalau saya ngomong di area teman-teman yang udah profesional atau milenial, jawaban pertamanya kayak ibu.
bayar utang Bu, gitu. Ada yang sebagian bilang buat sekolah anak Bu, katanya. Ada yang bilang kayak tadi ya. Ada yang kalap buat dia nikah Bu, katanya. Ngomong sih bukan nikah, kawin. Emang kawin pakai segede gitu? Saya bilang, enggak, maksudnya nikah Bu, katanya. Artinya itu adalah perilaku kita, betul nggak? Respon terhadap uang beda-beda bukan? Jadi kalau Anda punya uang aja mikir langsung beli motor. Itu yang namanya prioritas keuangan. Better ku beli motor ketimbang investasi. Better ku beli motor ketimbang nabung apalagi nyiapin ke depan. Menikmati dulu lah kesenangan sekarang lebih nyaman, betul nggak? Yang kepikiran belum kebeli-beli nih. Kayaknya temen gue keren banget naik motor itu. Kayaknya kalau gue punya kayaknya wah betapa ganteng gue naik 7 derajat lebih gitu ya. Betapa hebatnya bisa beli tanah di situ. Kayaknya bangga gitu. Beli emas. Emas yang memang ada harganya bukan emas ya. Tapi emas gitu ya. Emas batangan gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Bayar hutang kayaknya nambah lega. Betul nggak? Pengen naik haji. Jadi apapun itu perilaku. Kita ini dibentuk atas uang, itu atas pengalaman kita kemarin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, membentuk perilaku kita. Sepakat ya? Terhadap uang. Tadi jawaban teman-teman kayak gitu. Salah prioritas keuangan. Better jalan-jalan dulu, backpackeran, healing, terasa update, status kayaknya keren gitu ya. Aku udah jalan kemana aja, punya apa aja, flexing lebih keren. Ya, kelihatan bergaya, tapi nggak berdaya. Akibat salah prioritas keuangan. Belum lagi, ya itu tadi, nggak karena nggak ngerti cara ngatur budget. Itu problemnya common nggak sih hari-hari? Ya, ya itu dirasakan bukan? Yang didengar bukan? Kiri kanan depan belakang sekitar. Atau yang duduk di bangku Anda sekarang yang merasakan itu. Betul? Oke, kita next dulu. Nah, kalau kita lihat tadi, teman-teman, kita udah ngomong dampak tadi di awal. Perihal yang tadi perilaku yang dilakukan, kemudian sistem kepercayaan yang terjadi yang udah berlangsung, dampaknya nggak main-main. Bukan hanya sementara, tapi akan berpengaruh kepada kondisi Anda sekarang, kondisi Anda nanti, dan juga keturunan Anda nanti. Betul nggak? Nah, kita lihat di sini, mental health issue. Banyak kasus-kasus terjadi karena yang tadi salah investasi, boleh ngutang, bayar dikejar-kejar, terjebak pinjol, ya, judol, karena kepikiran buat dapetin duit ekspres. Judol sama pinjol, saya kemarin baru ngisi di kampus yang berbeda, itu mata uang yang jadi satu. Uang sudah terlibat pinjol, akan ada yang akan kontak dia dari, judul akan jadi pinjol buat modal. Karena kayak nagih gitu, kayak jadi candu. Nah, kemudian apalagi nih? Saya menangani beberapa pasien usianya 19 tahun dan 27 tahun. Masih masuk Z ya. Tadinya anak baik-baik, soleh, sopan sekali, soft spoken kalau ngomong. Cuman karena teman-temannya dia terpengaruh awal dari game, lalu tertarik untuk main sesuatu yang lebih tinggi lagi yang menantang, jadi judi udah. Dan dia punya akhirnya karena kondisi tersebut menghack rekening orang tuanya dan pakai. Dan akhirnya terjebak pinjol untuk main judul. Anda kebayang nggak 19 tahun? Orang tuanya sampai semaput. Ini anak begitu ketahuan sampai depresi. Dan saya akhirnya tangani sama tim di hipnoterapi. Itu kenapa? Karena lingkungan, karena pemahaman, karena experience yang kurang tepat yang terjadi apa? Mental health issue. Nggak main-main ya. Itu akan membuat sekolahnya nggak selesai. Karena kepikiran bayar utang gimana ya gitu. Terus gue dikejar-kejar malunya kayak apa ya. Jadi sekolahnya yang harusnya bagus nggak terjadi yang terbaik. Ada lagi yang lebih konyol lagi adalah itu duit buat kawin, buat menikah dipakai taruh investasi agar cuannya oke. Ya, buat duit sekolah anak. Yang terjadi nikahnya nggak jadi, saya nggak tahu kawinnya ya. Nggak terjadi. Karena apa? Duitnya nggak balik, kena scam investment. Atau dia boncos. Wah, Anda kebayang nggak depresinya kayak apa? Jadi ketika terkait sama uang, itu depresinya akan lebih lama pulihnya. Karena terkait dengan kehidupannya dia, bukan keuangannya doang. Karena seluruh kehidupannya akan berdampak, betul nggak? Merasa nggak berdaya, merasa terhina, merasa nggak berharga. Perasaannya jadi benar-benar runtuh karena masalah keuangan tadi. Lalu juga ketika dia nggak punya kecukupan uang likuiditas, kehilangan peluang untuk menciptakan aset baru. Ada bisnis yang bisa diakuisisi, ada tanah, ada apapun peluang-peluangnya bagus, dia nggak bisa ikutan di situ. Karena apa? Ya memang nggak punya uangnya gitu.
Lalu hidup dikuasai hutang. Ya, kalau saya ngisi di UMKM, kondisinya itu mungkin orang kenal dengan gali lubang, tutup lubang. Tapi kondisinya sekarang gali lubang, tutup empang, nggak ketutup. Karena saking menganganya, ya. Saya baru kemarin, pas kemarin, kelihatannya cabangnya ada 5. Oke, orang mandangnya keren, bisnisnya bertumbuh. Tapi begitu cek keuangannya, dia dalam kondisi yang stadium 4, kalau cancer. Karena keuangan. Kenapa? Nggak punya likuiditas. Nggak tahu, karena hutang semua aksesnya. Problem jadinya. Jadi yang tentu bukan boro-boro tua gitu ya. Generasi dia untuk berjalan aja minang anak orang lama. Sekarang saya kalau menghadiri pernikahan usianya udah banyak loh. Kalau dulu angkatan saya menikah 23, 25 tuh biasa. Sekarang 23, 25 agak jarang. Betul ya? Kebanyakan udah 30 ke atas, betul nggak? 27, 28. Kalau dulu dibilang perawan tua. Sekarang itu belum. Ya, karena jadi common. Wah, karena kita tadi itu. Gimana? Karena saya belum punya uang ya, Bu Nov. Saya kepengen mandiri dulu. Kepengen punya yang mapan dulu. Kepengen punya rumah. Akhirnya nggak kelar-kelar gitu ya. Dan yang terpenting, ketika terjadi masalah keuangan, dan itu berdampak terhadap perasaan dan pikiran, berdampak nggak sama produktivitas? Nggak konsen belajar, nggak konsen kerja. Karena di situ kayak narik-narik mulu nggak kelar-kelar, betul nggak? Ini repot banget loh. Terjebak pola konsumtif yang berulang. Niatnya buat healing, tapi sebenarnya bukan healing itu, hilang akhir makin boncos terjebak dalam lumpur hidup gitu ya. Gue mau healing ya, pulangnya kayaknya happy bikin status. Udah nih pendingnya setahun nggak kelar-kelar, peleternya belum kelar-kelar gitu ya. Apalagi nih, tertarik ada sneaker nih lagi viral, handphone yang terbaru, bolak-balik aja tuh terjebak konsumtif. Dampak-dampaknya fatal nggak, teman-teman? Kalau saya ngomongin satu kata, masalah mental health issue itu menjadi wabah pandemik yang mendunia. Karena saya praktisi mental health. Jadi banyak sekali komplain, kelihatannya ada semua cantik dan gagah di sini. Tapi kalau saya buka baju tiranya itu banyak peluru tembak tuh yang bolong. Punya problem perlu diberesin gitu ya. Saya bisa senayang di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang udah ngomongin dampak, udah ngomongin situasi. Ya, kita ini kan orang beriman ya. Fokusnya ke depan. Kepengennya solusi, pengennya kebaikan. Nah, kalau kita lihat kenapa perlu ada literasi sih? Gak cuma digital, tapi literasi secara umum. Kalau digital kan tadi gampang berpindah. Dengan swipe-swipe, dengan klik-klik pindah tuh saldo, hilang ya. Kemudian ya kalau dia investasi gitu. Kalau dia udah ke depan, tapi kalau belanja melulu gitu kan, live TikTok mulu yang ditontonin gitu ya, atau godaan yang lain, walhasil kelihatannya sih murah, 30.000, 60.000, 100.000, paket, nggak kelar-kelar. Nggak ngumpul-ngumpul tuh duit ya, kelihatan nabung tapi nggak selesai. Jadi ketika gagal ngatur dompet digital, apalagi sampai pay letter, ini problem bukan? Kecil-kecil numpuk ya. Kalau dulu kecil-kecil lama-lama jadi bukit dikit gitu ya, sekarang ini menjadi kumulasi, nggak cuma problem keuangan tapi mental langsung keganggu. Dampaknya bisa ribut. Yang butuh nggak kebayar karena kepengennya gini-gini doang terus-terusan gitu ya. Lalu kemampuan memahami risiko keuangan. Kalau nggak punya kemampuan mengetahui potensi ini terjadi, ya bablas, boncos gitu ya. Jadi kita perlu skill nih. Skill apa yang perlu kita kuasai? Kita langsung lanjut aja untuk menghindari boncos. Ini boncos alert kondisinya. Next please. Nah sekarang saya pengen ngangkat nyata. Kisah nyata ini akan membuat teman-teman berpikir realistis. Nggak penting materi saya, yang penting Anda melihat dengan nyata kondisinya. Saya ambil 2 sampel, ada Dita sama Andra. Ini perwakilan generasi Z sama generasi milenial. Ceritanya, kalau yang tadi Dita udah terbiasa dengan digital. Ya, kayaknya kalau beli cash tuh alergi gitu ya. Beli cilok aja yang cuman ceban foto gitu ya. Nggak ada tuh cash money, kayaknya gue nggak punya cash lagi sekarang megang gitu ya. Ini terbiasa. Kita akan lihat bagaimana polanya si Dita dan Andra, situasi real seperti apa. Silakan lanjut slide-nya. Oke, ceritanya si Dita ini dia udah mulai kerja. Ya, dia mulai startup. Ya, apapun itu dia udah punya income 5 juta sebulan. Kemudian karena hidupnya serba cashless, nggak sadar akhirnya jadi suka memakai pay letter. Kenapa? Karena pengen punya duluan, duitnya belum ada. Gak apa-apa deh gue ngutang dulu gitu kan. Sehingga terbiasa tuh, mau jajan, mau beli gadget, mau gaya, mau apapun udah terbiasa kayak gitu.
Nah yang terjadi akhirnya saldo liquidity dia jadi tipis bukan? Karena buat bayar utang terus kan, numpang lewat. Pendapatan ada, utangnya A, B, C, D. Kayaknya mampu bayar awalnya. Tapi lama-lama, loh kok jadi banyak banget porsi bayar hutang gitu. Kemudian nggak punya dana darurat. Jadi kalau tiba-tiba butuh duit, pengeluaran bakal sebulan aja bingung. Tiba-tiba. Oh dari mana sumbernya? Utang gue belum bayar nih. Itu situasi realnya dia. Kemudian ya tentunya belum investasi. Boro-boro investasi yang ada aja belum kebayar. Ini fakta yang terjadi di luar sana banyak apa sedikit? Coba sekali lagi kita kur dulu nyanyian. Banyak atau sedikit? Ini common ya. Kita angkat topik berikut. Teman-teman akan lihat kehidupan setelah Z. Ya. Maju dikit milenial. Next slide please. Ini Andra. Ini mungkin kakak Anda ya di atas Anda. Atau mungkin senior Anda di kampus. Usianya 30-an, udah kerja, supervisor, udah punya anak. Punya gaji mungkin 10 juta atau belasan juta. Ya, namun karena dia punya pendapatan juga, dia juga menjadi sandwich generation. Orang tua dia udah mulai menua sudah, mungkin udah mulai pensiun, dia support sebagai bakti. Terhadap anak dia juga butuh biaya. Terhadap kepentingan sendiri, dia udah mulai nyicil rumah. Walaupun jauh banget tapi udah dicicil. Biaya hidupnya berebutan tuh. Dan darurat nggak punya, nggak pegang. Karena mengalir aja. Pendapatannya 10, keluarnya 11. Ya, nggak tahu satu dari mana, pasti ngutang lagi tambahan gitu ya. Plus play kita tadi. Kemudian ada lagi yang terjadi, resikonya dia terjepit beban finansial yang pasti ada kebutuhan dia nggak mampu bayar. Pusing tuh mau sekolah anak ntar gimana gitu ya. Terus gimana lagi nanti kalau orang tua sakit, bingung banget tuh. Ini utang aja belum kebayar. Jadi banyak ini kejadian di luar sana teman-teman. Akibat apa? Akibat tidak tahu bagaimana ilmu keuangan. Kenapa saya angkat cuma 2 topik ini? Ini perwakilan. Kenapa kita perlu belajar? Kita ini kan belajar situasi itu adalah ayat yang Tuhan berikan, betul nggak? Jangan nyampe ke sana kondisinya, apa yang bisa dilakukan di awal. Tadi saya udah ngomong ke Sepak Singgi, saya happy ada di tengah-tengah teman-teman sekarang gitu ya. Karena saya melihat peradaban bangsa ini akan maju jauh lebih cepat. Saya belajar ilmu keuangan itu di usia 40-an sudah. Kalau praktisi di umur 30. Anda belajar dari usia sekarang 20-an. Di 40 Anda udah berjaya bahkan udah berlimpah ruah. Saya nggak kebayang kayak apa. Boleh plus nggak buat Anda semua dulu? Oke, kita berikut. Kita cepetin aja. Saya pengen Anda jawab dengan jujur, kacang hijau. Ini sampling ya. Ini ada 3 profil, David, Meli, sama Yas. Karyawan, freelancer, sama pengusaha. Ya David gaji 20 juta. Udah saham, udah main investasi 60 juta lah. Utang dia kartu kredit 10 juta. Meli penghasilannya 10 juta, terkecil di antara bertiga. Tapi dia punya aset investasi udah macam-macam diversifikasinya. Ada di emas, reksadana, ada saham juga, utang dia nggak ada. Kemudian Yasa, pengusaha. Ini tampilannya keren mentereng. Ya, ini adalah pemuda impian pemudi. Ya, kalau dari tampang. Karena bawaannya tadi tuh mobil mewah gitu ya. Mobilnya keren. Sama tinggal di apartemen. Dari yang bertiga tadi, menurut Ada mana yang paling stabil keuangannya? Anda nggak janjian kan? Kenapa menjawabnya Meli? Karena pendapatannya paling dikit loh. Jadi kalau kita bikin kolerasi, ternyata pendapatan besar nggak otomatis membuat orang tuh sejahtera dan lebih baik keuangannya, betul? Bukan selalu besar pendapatannya, tapi seberapa tahun dia mengelola dan prioritaskan keuangannya. Sepakat ya? Ini contoh lagi, kita bergerak selanjutnya. Next slide please. Jadi sebelum mikirin investasi, ya kan kita ngomongin investasi nih, pasar modal, betul nggak sih? Perlu ada pondasi dulu. Jadi cuan, penghasilan, passive income itu later. Setelah mengerti dulu pondasinya. Karena kalau pondasinya belum mudeng, ujung-ujungnya rapuh, nggak dapat apa-apa. Anda kebayang nggak kalau piramida, kebayang, itu rumah, bayangkan, ada pilar, pondasi di bawah, ada pilar yang membuat kokoh dan ada atap. Investasi itu menjadi pilar berikut dan menjadi atap. Kalau pondasi nggak kuat, apa yang terjadi? Ada angin sedikit ditiup, kelar nggak? Lo investasi dari 100.000, jadi 500, jadi 1 juta, jadi 5 juta, 10 juta, 50, 100 juta, gede nggak? Seneng tuh ngeliat ijo-ijo gitu ya, wah kayaknya happy gitu ya, lihat instrumennya berkembang.
Teman-teman tahu nggak? Itu uang 100 juta cuma kepake hitungan hari di rumah sakit habis. Ada bencana, selesai. Apa yang terjadi kalau nggak tahu pondasi keuangan rapuh bisa selesai? So perlu tahu pondasi. Investasi syaratnya satu, aman dulu, investasi kemudian. Cash flow yang positif dulu, bukan boleh ngutang, baru bisa berjalan. Jangan pernah invest mulai-mulai dengan ngutang dulu, apalagi nggak tahu pengembaliannya kayak apa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau di sini berarti kebutuhan akan literasi keuangan ini bukan sekedar kalau saya tahu syukur, nggak tahu nggak apa-apa. Enggak, ini menjadi kebutuhan. Menjadi satu hal yang mendasar dengan memahami budgeting. Kemana nih idealnya alokasi duitnya. Gimana kita nyemin dana darurat kondisi yang nggak pasti. Kemudian gimana ngatur cash flow. Biar terhindar dari hype konsumtif yang tadi itu tuh. Jangan teman-teman ngajakin kemana, oke. Terus dipasarin apa, ayo beli. Kayaknya ketinggalan kalau sampai enggak. Kita menyadari kondisi itu. Lalu mampu juga membangun passive income sejak dini. Ya, di usia teman-teman udah bisa banget memulai sejak dini kalau tahu. Kemudian cuan itu proses, freedom itu tujuan. Jadi jangan ngomongin cuan dulu kalau belum tahu pondasi yang kuat. Kita lanjut lagi. Oke, jadi apa sih kebiasaan, pengetahuan, dan sesuatu tindakan yang perlu dilakukan? Nah, sekarang saya ngomong sama Anda. Ada namanya pemasukan, penghasilan. Ada namanya pengeluaran. Kira-kira yang dikelola itu yang mana? Pemasukan atau pengeluaran? Yang jawab kedua-duanya siapa? Oke, dikelola ya. Oke. Kemudian yang jawab pengeluaran aja yang dikelola. Boleh kasih alasan? Oke, great. Alasannya. Alasan berikut? Enggak boleh sama. Nyontek nanti. Nanti nggak dilulusin. Oke. Artinya saya perlu benahi di sini. Pendapatan itu dijaga agar tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Pengeluaran dikelola. Jadi dikelola apa? Pengeluaran. Karena pemasukan udah kelihatan. Yang dikelola itu pengeluarannya. Pemasukan tetap dijaga dengan amanah gimana nih tetap ada. Gitu ya. Kemudian ini ubah kebiasaan sisihnya, sisanya menjadi sisih. Saya ambil contoh nanti di belakang sudah ini, udah kerja berapa tahun, udah lama. Udah banyak dong tabungan lu. Nyengir gitu ya. Saya punya satu klien kemarin, umur 27, pendapatannya 20 juta. Saya bilang kamu udah kerja lama, berapa lama kerjanya? Udah sekian tahun bun. Banyak dong tabungan investasinya. Dia cuma nyengir. Itu dia bun, saya juga bingung kata dia. Dia cuma nyengir-nyengir, ternyata saldonya nggak banyak. Punya utang apa pengeluaran yang rutin? Oke, akhirnya yang terjadi karena nggak ada pencatatan, nggak ada budgeting, yang terjadi numpang lewat aja seberapa besar pendapatannya. Sama kayak tadi Yasa. Oke, next ya. Nah sekarang kenapa pondasi keuangan menjadi begitu penting? Perlu ada porsi-porsi ideal yang kita lakukan. Ada pembagian. Kalau kisah Nabi Yusuf itu ada dimakan, ada yang disimpan, ada yang ditumbuh kembangkan. Ada porsinya macam-macam, 80-20, 50-30-20, apapun itu, tapi ada porsi. Contoh kasus, kalau ini dilakukan dengan baik, silakan lanjut slide. Ini anggaplah namanya Sinta. Income-nya nggak gede-gede amat di bawah 10 juta, tapi dia rutin ngisiin 20%. Kalau pendapatan 5 juta, 20% sejuta. Ya, 3 tahun dia 36 juta. Di investasi bisa 45 juta. Punya dana darurat, punya investasi, bisa DP rumah, jalan-jalan nggak pakai ngutang. Ya, ini contohnya Sandra kayak begini. Jadi kemampuan untuk menyisikan tadi kesadaran itu berdampak kecil-kecil tapi akan lebih real bakal kehidupan hasilnya. Ini contoh aja. Next slide please. Nah teman-teman ini jenis-jenis pengeluaran kita nih sebenarnya spendingnya apa aja sih? Nggak akan masalah Anda buat pengeluaran buat apa aja boleh. Tapi ada pos-pos yang keisi. Jangan sampai ludes di satu pos doang yang lain nggak keisi. Nggak sejahtera namanya. Kepengen kan bisa sejahtera sekarang sampai nanti. Gitu. Kita lanjut dulu. Bagaimana langkah-langkahnya? Perlu bikin rekening, alokasi fund. Namanya apa nih? Ada yang namanya rutin fund, pengeluaran rutin berapa sih? Kebutuhan gitu ya. Keinginan seberapa. Lalu ada sinking fund yang bakal dibayar, mungkin pajak motor, pajak mobil, SPP, apapun itu yang dibayar ada persiapannya. Sama emergency fund, ini perlu diisi, pos-posnya perlu dibentuk.
Kalau nggak dibentuk, yang terjadi begitu waktunya perebutan pengeluaran repot. Waduh, gue belum bayaran SKS lagi nih. Pajak mobil, motor juga sekarang. Terus ini utang belum dibayar. Pusing nggak? Karena posnya nggak terisi dengan baik. Lanjut lagi. Next. Silakan dipercepat aja slide-nya. Ini akan membuat. Nah teman-teman, untuk saya mengantarkan kepada sesi berikut, kita itu perlu memiliki 3 rekening ini sekaligus. Paralel. Ini bukan buat dipilih atau dibandingkan. Saya daripada nabung, mendingan investasi. Ngapain gue asuransi? Mendingan gue nabung sendiri beli emas. Sering dengar kata-kata kayak gitu? Itu pulang dari sini anak nggak boleh kayak gitu lagi. Kenapa? Ketiga ini perlu dimiliki karena beda fungsi. Saving tadi buat kebutuhan rutin, buat hari-hari, buat darurat, buat keperluan yang memang gampang diakses, bukan untuk bertumbuh. Kalau untuk bertumbuh itu namanya investasi. Nanti habis ini akan diberikan bagaimana untuk menumbuhkan. Itu kendaraan Anda menuju impian keuangan terwujud. Mobilnya itu, pesawatnya itu. Kalau cuma ditabung doang, dia nggak berkembang. Tapi ditabungan perlu standby buat jaga-jaga sama rutin. Nah, lalu dikembangkan berupa investasi untuk mencapai financial freedom. Dan proteksi itu untuk menjaga agar tabungan nggak kepake, investasinya aman. Kalau ada apa-apa nggak pakai pos itu. Ketiga ini perlu disandingkan, bukan dibandingkan. Apalagi ditandingkan. Sampai sini oke? Kita lanjut lagi. Oke, fungsinya beda-beda soalnya, ya. Kalau misalnya dia sehat, produktif, bisa pakai tabungan sama investasi. Tapi kalau dia nggak sehat dan nggak produktif, maka yang bekerja adalah sisinya proteksi, gitu ya. Kita lanjut lagi. Saya pengen teman-teman kenal instrumen ini perlahan dan bukan menganaktirikan salah satu karena fungsinya beda-beda. Kalau kita mandi ada sampo, ada odol, ada sabun. Ngapain gue pakai odol? Emang lo mau sampoin tuh mulut kan enggak gitu ya. Ini fungsinya kayak gitu. Kita lanjut lagi. Jadi prinsip kelola uang, pertama jaga penghasilan dengan amanah. Tingkatkan kompetensi diri. Cari peluang yang baik-baik kemanapun, perlu dijaga dan ditambahkan. Kemudian kelola pengeluarannya dengan pos-pos tadi itu. Dan Anda tentukan. Lalu tegaskan mana yang dibutuhin, mana yang dipengenin. Jangan kepengen langsung. Lakukan terapi untuk membeli sesuatu 3 kali 24 jam. Minimum. Mau beli sesuatu, masukin keranjang, pikir lagi 34 jam, kayaknya enggak deh. Enggak perlu ada pengganti yang lain-lain. Nah ini lanjut lagi. Mampu disiplin mengontrol diri, terus kemudian uh, konsep sisinya di awal. Jangan nunggu sisa baru ditabung. 5 juta masuk minimum 500.000 sampai 1 juta simpan dulu. Masuk kantong masa depan. Baru yang ininya dicukup-cukupin dan pikirin buat nambah. Jangan dihabisin baru sisa, tabung, nggak bakal ada sisa. Sekali ada sisa, bulan besok kepake lagi, nggak penuh-penuh. Betul? Itu yang terjadi. Kemudian minimumkan sesuatu yang bisa dikontrol, dikendalikan. Minimumkan hutang kalau nggak penting. Maksimumkan sesuatu yang sifatnya produktif. Ya, buat yang ke depan. Kita lanjut lagi. Kalau di pos keuangan nanti ada angkanya. Jadi kalau ngomongin peta financial freedom, ini perjalanannya. Teman-teman tahu nggak petanya kemana? Jadi kalau Anda main monopoli klek 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 klek, ini perjalanannya. Anda financial check up dulu, cash flow-nya positif, punya dana jaga-jaga, hutangnya sehat, itu baru ready. Habis ready Anda punya security, jagain. Jangan sampai dibegal tengah jalan dengan proteksi. Habis itu baru financial stability tuh, ya, menyiapkan segala macam pendidikan anak, masa depan, itu dengan investasi untuk mencapai financial freedom. Kalau tahu tujuannya, nggak tahu petanya, nyampe nggak? Sekarang ada di mana posisinya gitu ya, sampai menjadi passive income dan ke depan. Ini adalah peta Dora untuk mencapai kebebasan keuangan dan impiannya. Kita lanjut lagi. Oke, kalau kita memahami yang namanya money philosophy, uang itu yang kita dapatkan adalah untuk kita sekarang. Jadi kita sekarang merupakan sumber uang kita saat ini. Kita sekarang merupakan sumber uang kita kelak atau nanti. Dan kita sekarang juga merupakan sumber uang untuk anak kita kelak. Kebayang nggak? Kalau orang tuanya belangsak, kesininya lebih ribet lagi kalau anaknya nggak produktif, nggak ada bekal gitu ya. Kemudian orang tua itu bukan dana darurat. Kemudian anak juga bukan investasi. Dan temen juga bukan pay letter lu buat capai tujuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk ngelakuin perencanaan keuangan, perlu ada money management. Untuk money management, Anda perlu yang namanya income, fokus ke situ. Saya akan sudahi dengan satu penutup, silakan. Sejahtera itu merupakan sebuah proses, bukan kondisi.
tapi mendapatkan income yang terus bertumbuh berkesinambungan serta mampu mengelola pengeluaran. Poinnya itu ya, taken agar dapat menikmati hidup kini dan nanti lebih berkualitas. Terakhir, teman-teman, itu slide favorit ya, slide terakhir ini. Anda boleh berteman dengan saya untuk konsultasi. Semoga ini dapat menginspirasi Anda melakukan sesuatu titik kesadaran kepada Anda. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nova Diana.